warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan jumpa lagi dengan aku, Dwi Putri Jayanti dari Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas 5A Akuntansi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai kita masuk kepada rumusan masalah yang pertama, yaitu fungsi komunikasi bisnis dalam menyukseskan usaha dan cara menerapkan konsep AIDA untuk menyukseskan usaha. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran atau penyampaian ide, pesan, instruksi melalui simbol, tanda, dan lambang usaha dan barang atau jasa yang dihasilkan untuk tindakan pemasaran atau promosi dan sosialisasi secara komersil guna mendapatkan keuntungan yang dilakukan baik dalam bentuk tulisan, lisan, atau verbal maupun non-verbal, secara personal ataupun non-personal. Nah, ada beberapa fungsi komunikasi bisnis dalam menyukseskan usaha. Yang pertama, berfungsi sebagai informing atau memberikan informasi. Ini dimaksud untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Misalnya, sebuah perusahaan memasang iklan lowongan kerja untuk memperoleh karyawan baru. Hal itu dilakukan untuk menginformasikan kepada semua orang bahwa perusahaan tersebut sedang membuka lowongan pekerjaan. Yang kedua, sebagai persuading atau melakukan persuasi. Maksudnya, komunikasi bisnis berfungsi untuk memberikan persuasi, yaitu menyampaikan pesan dengan mempengaruhi seseorang untuk setuju dengan pilihan yang ditawarkan. Kegiatan persuasi ini biasanya dilakukan ketika meminta konfirmasi pelanggan atau bernegosiasi dengan pelanggan. Dan yang ketiga, sebagai collaborating atau melakukan kolaborasi. Di sini komunikasi bisnis berfungsi melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain sehingga dapat memudahkan melakukan kerjasama bisnis antar perusahaan baik dalam skala domestik maupun internasional. Dan tidak hanya itu, komunikasi bisnis dalam collaborating dapat melalui media atau komunikasi langsung. Contohnya, penggunaan teknologi seperti telepon biasa, faksimili, telepon genggam, internet, email, dan telekonferensi. Bagaimana ya cara menerapkan konsep AIDA untuk menyukseskan usaha? Nah, cara menerapkan AIDA untuk menyukseskan usaha itu ada beberapa poin. Yang pertama, perlu adanya attention atau perhatian. Untuk mendapatkan perhatian lawan bicara, kita perlu membuat gambar yang powerful atau unik sehingga lawan bicara akan menanti dan memperhatikan isi pesan berikutnya. Hal ini bisa memberikan harapan yang nanti akan ditunjukkan cara mendapatkannya. Oleh sebab itu, menggali masalah dan harapan dari setiap mitra bisnis merupakan sebuah keharusan. Nah, poin yang kedua yaitu interest atau ketertarikan. Pada poin ini biasanya merupakan saat di mana lawan bicara benar-benar menyediakan waktunya untuk fokus mendengarkan pesan bisnis yang disampaikan. Oleh sebab itu, kita perlu membangun minat atau ketertarikan lawan bicara tersebut dengan menjelaskan fitur atau keuntungan yang mereka dapatkan. Jangan biarkan lawan bicara berpikir dan menyimpulkan sendiri tentang pesan bisnis yang disampaikan, tetapi bantulah mereka memahami dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya, desire atau hasrat. Poin ini, pada dasarnya setiap orang dapat saja tertarik secara emosional, akan tetapi mereka akan memahami logika untuk membenarkan. Oleh sebab itu, pada konsep desire, lawan bicara haruslah diberikan data statistik atau testimoni untuk menguatkan isi pesan bisnis yang disampaikan. Dan poin yang terakhir adalah action atau tindakan. Pada poin ini, lawan bicara harus diberitahu tentang apa yang harus melakukan dan bimbing mereka untuk bertindak dengan menunjukkan langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Nah, bagaimana teman-teman dengan materi kali ini? Semoga dengan materi kali ini dapat menambah ilmu serta wawasan bagi kita semua.
Dan jangan lupa di subscribe, like, serta komen video ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu materi-materi menarik dari channel aku. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.